namanya Bang Mu. Jadi kalau anak-anak udah turun main datang ke situ, kata Bang Mu, lu boleh ambil semplekannya, pisang goreng ingat. Semplekannya tuh terigunya yang copot-copot itu. Ya krepesannya itu. Karena kita nggak punya duit, ya kan? Makan itu aja nongkrong di situ sambil ngobrol ceplek-ceplek. Sampai itu pisang yang masih ada terigunya sampai gundul, tau nggak? Gundul pisangnya. Diceplekin. Kata Bang Mu, itu bukan semplekan, emang lu nyemplek-nyemplekin pisang gue, pisang goreng sampai gundul begitu nggak pakai baju, jauh. Ya nggak? Kopi satu, bertiga kita minum satu cangkir, saking nggak ada duitnya dulu. Iya, ya itu kata Hanafi, tapi saya nggak ngalamin loh. Aku juga makan 5, bayar 3 enggak gitu. Aku juga enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Afiamen. Kita berjumpa lagi. Namun hari ini kita topik yang berbeda, nuansanya bukan tentang aviation, bukan tentang penerbangan, tapi sesuatu yang bernostalgia. Seperti apa itu? Oke, saat ini saya berada di rumah rekan saya, sohib saya, yaitu rumahnya Bang Miing. Siapa yang tidak kenal dengan Miing Bagito? Tahun 90-an, Miing Bagito ini top. Semua orang pasti nonton di televisi. Saat itu memang baru ada di TVRI, tapi mungkin sudah ada di RCTI kali ya. Oke, kita lanjut saja sekarang. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapten Hans. Ini suatu kehormatan nih. Oh, buat saya kehormatan. Buat aku juga kehormatan. Tapi mungkin teman-teman di luar sana belum ada yang tahu. Kok kita bisa saling kenal dan kok kayaknya akrab sekali sih. Iya memang benar. Memang benar. Makanya saya pakai Kapten Hans nih. Ya. Sama juga. Ya. Kita seirama ini. Bukan Kapten O. Miing ini dulu adalah teman sahabat karib saya semenjak di STM. Di mana STM itu? STM Jakarta 3, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, tempatnya Pasar Loak. Pasar Loak. Malu-malu deh Pasar Loak. Kenyataannya memang iya. STM-nya itu letaknya persis di Pasar Loak. Kita keluar masuk STM melewati Pasar Loak. Pokoknya barang bekas di situ ada semua. Orang bekas juga banyak ke situ. Pasar Loak mana ada barang baru. Cerita soal Pasar Loak nanti banyak ceritanya. Yuk kita mulai yuk. Oke. Makasih Cap sudah datang di rumah saya. Ini yang sampaikan sama dia. Kenapa saya selalu bangga? Pertama, dia adalah kapten pilot yang 42 tahun mengabdi di penerbangan. Yang kedua, dia adalah anak tercerdas di sekolahan saya. Ngarang itu. Bukan ngarang, terbukti. Gue kalah. Dia jadi wakilnya cerdas cermat di TVRI. Saya gugur, brother. Ya, cerdas cermat dulu tahun 1976-77 top sekali, khususnya untuk SLA, SMA, SMEA, STM. Kita STM yang underdog itu kok bisa kepilih sih untuk bisa mewakili SLA ikut pertandingan cepat cerdas cermat pada saat itu yang dipimpin oleh T. Aryono. Iya, betul. Kita mau bicara dari mana nih? Soal cerdas cermat atau cerita soal Pasar Loak? Saya mau cerita barangkali Aviation Man deh. Aviamen. Aviamen. Oke, Aviamen buat sahabat-sahabat Bang Miing juga dimanapun Anda berada. Saya dengan Kapten Hanafi ini satu angkatan, ya, beda jurusan. Dia jurusan mesin, saya jurusan teknik sipil bangunan. Dia jurusan kebun jeruk, saya jurusan kemanggisan. Sedikit beda. Kalau dia gaya, kalau praktek itu bikin baut, bikin mur, kikir, mesin bubut. Kalau kita nembok, ngaduk, bikin kusen pada lecet nih, nyerut segala macam dulunya. Cerita soal bikin baut, bikin mur, tahu nggak? Setelah itu bikin palu juga kan. Udah gue bikin capek-capek, iseng-iseng pas pulang lewat Pasar Loak yang di Tanah Abang itu. Loh, kok ini kayaknya ada bikinan gua ini. Dijual sama gurunya? Dijual di Pasar Loak Tanah Abang itu. Tapi ya itu cerita lucu-lucuan. Ya, oke. Dan sebentar lagi, kita sekolah di STM itu betul-betul sampai aku ini punya perasaan jangan sekali-kali menyekolahkan adik, teman, saudara, ponakan, anak apalagi ya. Jangan masuk STM. Kenapa? STM tuh nggak ada ilmunya. Bayangin, masuk jam 12 lewat 45. Jam setengah 2 udah nongkrong di Sarina. Cuma buku satu doang taruh di celana belakang ini, kantong belakang, atau taruh di perut. Apa itu ilmunya? Nggak ada ilmunya. Iya, mungkin zaman kita. Mudah-mudahan kalau zaman sekarang STM-nya berbeda. SMK namanya. Nah, jadi tapi jangan khawatir, jangan kecil hati. Buktinya lulusan STM bisa menjadi captain pilot selama 42 tahun dan punya
portofolio jam terbang 28.200 jam. Amin. Dahsyat. Anak STM. Anak STM pernah jadi anggota DPR loh. Kita nih Pernah jadi pelawak loh. Kita nih anak-anak STM yang outsider, Ya. tapi ternyata yang outsider itu ternyata adalah orang yang berhasil juga. Ya, nih Kapten Hanafi ini, kenapa dia berhasil? Karena dia selalu teratur. Hidupnya tuh manageable, semuanya teratur, kemudian juga seperti prinsip-prinsip filosofis pilot itu, penerbang itu, ya katanya langit luas dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi sebuah kesalahan. The sky is a vast place, but there is no room for error. Oh, bayangkan tuh. Jadi tidak ada. Artinya apa? Orang yang disiplin, orang yang teratur, orang yang termanage dan memanage itu adalah orang yang bakal bisa berhasil. Jadi jangan kecil hati buat adik-adik, anak-anakku sekalian, anak STM sekarang. Ayo, sekolah. Kenapa? Besarnya kalian bukan soal sekolahnya hebat, tetapi bagaimana alumninya atau alumnusnya dia bisa berkiprah di masyarakat seperti Kapten Hanafi ini. Keren kan? Ya? Jujur dulunya waktu lagi sekolah di STM, aku sempat bingung, sempat putus asa, sempat down. Gue mau jadi apa ya? Sedangkan ilmu ini gue nggak punya. Cuma punya ilmu bahasa Inggris doang. Bahasa Inggris kelas 2 STM, les 1,5 tahun, bahasa Inggris sampai tamat, sampai masuk ke advance. Cuma itu aja yang dibanggakan. Selebihnya nggak ada. Terbukti bisa menjadi pilot gitu. Itu saya kira tidak bisa dinafikan loh bahwa sekolah sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan kemarin, dia memberikan kontribusi bagi kita. Terutama apa? Attitude ya pribadi kita bangun. Jadi jangan tergantung pada sekolah, kita harus juga kreatif. Imajinasi kita harus seliar mungkin agar kita punya pandangan-pandangan otak kanan kirinya seimbang jalan. Gitu. Iya, penuh dengan kreativitas. Apapun juga yang kita miliki, mungkin kita nggak sadar kalau kita punya keahlian seniman contohnya, ngelawak contohnya. Ternyata beliau punya, kalau aku nggak punya apa-apa. Ya. Jadi kita manfaatkan kelebihan kita tadi itu untuk sesuatu yang berguna. Ya. Aku bangga jadi anak STM. Kenapa? Jadi bukan soal sekolahnya, soal pribadinya. Ini yang paling penting. Jadi saya bilang tadi, orang itu berhasil, sekolah itu jadi hebat bukan karena gedungnya tinggi loh, bukan karena gaji gurunya mahal loh, tapi bagaimana lulusannya loh. Seperti Kapten Hanafi ini. Lagi-lagi Oke, dari keren. pribadinya sendiri Ya, ya. justru Mau itu. maju, mau berhasil, Justru kita itu. sendiri yang tentukan. Kita waktu itu, karena kita jarang misalnya gurunya datang atau mungkin jarang belajar, jam 2 udah nongkrong. Karena itulah kita merasa, wah ini bahaya nih. Kalau kita nggak nyari sendiri, tergantung pada sekolah nggak bisa. Akhirnya kita mencari sendiri. Cari bacaan sendiri, cari pergaulan sendiri. Buktinya berhasil juga. Coba kalau kita sekolahnya nyaman, semuanya gurunya bagus, pelajarannya bagus, perpustakaannya, kegiatannya bagus. Belum tentu kita jadi begini. Dan kenyataannya orang-orangnya pintar, teman-teman kita di kelas, Ya. jadinya sorry aja, bukan terlalu Betul. menyombongkan diri. Kejadiannya. Banyak teman yang matematikanya jago, fisikanya bagus, misalnya nilainya bagus, 999. Begitu terjadi masyarakat, karena dia kutu buku, lalu juga dia tidak suka pada orang bodoh, maka dia tidak belajar teman, tidak punya teman dalam pergaulan. Hidupnya juga nggak sukses-sukses amat. Banyak. Pengetahuan dan pengalamannya pun jadi Betul. Jadi networking bagi kita menjadi penting. Networking bagi kita menjadi penting. Attitude, sikap mental kita. Oke, kita kembali lagi ke masalah pasar loa. Ah. Masih ingat nggak di depan sekolah itu ada warung, katanya suka makan pisang goreng, makannya 5, ngakunya 2. Gue inget tukang pisang gorengnya orang Parung, namanya Bang Mu. Jadi kalau anak-anak udah turun main datang ke situ, kata Bang Mu, lu boleh ambil semplekannya, pisang goreng. Ingat, semplekannya tuh terigunya yang copot-copot itu. Ya, krepesannya itu. Karena kita nggak punya duit, ya kan? Makan itu aja, nongkrong di situ sambil ngobrol ceplek-ceplek. Sampai itu pisang yang masih ada terigunya, sampai gundul, tau nggak? Gundul pisangnya, diceplekin. Kata Bang Mu, itu bukan semplekan, emang lu nyemplek-nyemplekin pisang gue. Pisang goreng sampai gundul begitu, nggak pakai baju, coba. Ya nggak? Dia kopi satu, bertiga kita minum satu cangkir, saking nggak ada duitnya dulu. Iya. Ya itu kata Hanafi, tapi saya nggak ngalamin loh. Aku juga makan 5 bayar 3 enggak gitu. Aku juga enggak, cuma denger cerita aja. Iya, memang ada teman-teman kayak gitu. Terus sempat jualan. Nggak tega dong kita misalnya makan pisang 5 ngaku 3. Kalau gue sih makan 7 celana. ngaku 2. Lebih parah. Sempat jualan celana sama baju nggak? Nggak. Tapi teman-teman iya. Oh kan kita anak-anak baik waktu di STM juga. Dan satu, indikasi dari mulai Hanafi bakal jadi orang hebat itu, saya dengan Hanafi mungkin satu-satunya anak di kelas jurusan masing-masing yang pakai baju putih biru dimasukin kita doang.
Bener, yang lain mah enggak. Nah, STM mana ada kaos, kadang-kadang pakai kaos buka kancingnya, kaosnya kelihatan di luar kayak gitu. Kancingnya buka 2? Buka 3 bahkan. Gitu. Kadang-kadang kaos oblong doang, baju seragamnya dipegang-pegang begini, macam-macam lah ya. Terus ada obeng di belakang. Ada obeng, ya kan, ada tang. Buat berantem. Segala macam lah, gitu. Ya, jadi itulah kehidupan anak STM zaman dulu, tapi mudah-mudahan kalau sekarang tidak, dengan SMK ini mungkin mereka lebih tertib, ilmunya lebih tinggi, kesadaran belajar lebih tinggi. Tapi satu hal, bukan soal sekolah atau jurusan apapun, sangat tergantung pada kontribusi terbesar terhadap kesuksesan adalah pada attitude seseorang. Yeah. Terus punya kenangan apa lagi tuh yang romantis, yang kok nanya romantis, sekolahnya laki semua, mana ada romantisnya. Mana kan kalau anak SMA gitu kan, anak SMA reuni gitu seneng, ketemu cewek-cewek yang mungkin zaman di kelasnya kita naksir apa. Sekarang kita mau reuni STM semua, paling Selamat Pendowo, Gatot Heri, Afi Budianto, Herman Daeng. Nggak ada yang namanya Amelia, nggak ada Amelia, laki semua. Bagaimana ada strumnya kita mau reuni? Kagak dah. Tapi yang paling penting saya bilang tadi tekanannya lah bukan soal jurusan sekolahnya atau nama sekolahnya, tapi attitude anaknya itu sampai di mana. Buktinya kita bisa berhasil. Jangan kecil hati anak STM atau anak SMK. Buktikan bahwa kalian juga bisa seperti orang lain. Betul sekali. Dan jangan bikin penyesatan buat anak-anak, Pi. Penyesatan itu artinya gini. Dulu anak IPA itu seolah-olah lebih hebat dari anak IPS. Enggak. Semua jurusan dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan ini. Anak STM pun dibutuhkan, gitu. Jadi untuk itu ya kita cari jalan sendiri. Buktinya saya bisa jadi, walaupun pekerjaan cuma pengamen, penghibur, pelawak, bisa menjadi punya prestasi nasional. Dari situ lompat ke bala dunia politik, sempat menjadi anggota DPR. Dan sekarang masih suka mimpi? Mimpi ngelawak. Mimpi tanda tangan kontrak, iya. kayak Kapten Hanafi kan masih bermimpi ingin terbang. Bukan ingin. Kadang-kadang masih mimpi terbang juga. Mimpi terbang gitu ya? Iya. Padahal udah dihapus, sudah dikubur dalam-dalam itu. Tapi mimpi tetap datang lagi. Kalau gue bukan apa, mimpi kontrak itu kan dulu ratusan juta gitu kan. Tuh, mimpi wah tak mau beli ini, begitu dibangun, ya duit gue hilang. Aduh. Nah, ini sekarang Kapten Hanafi, kebanggaan saya nih. Last Flight Pilot nih. Dia 42 tahun nulis buku. Jadi banyak filosofi-filosofi yang bisa diambil dari sini, penerbangan bagi anak-anak sekalian. Jadi buku ini sudah tercipta, sudah diedarkan. Bagi Anda yang mau membeli buku ini, Anda bisa pesan di IG penerbit Bukunesia, atau bagi Anda yang tahu japri saya, nanti saya bantu untuk mendapatkan buku ini. Buku ini bisa bundling dengan kaos, bisa bundling dengan pesawat seperti ini. Dan buku ini relatif sangat murah. Suatu saat nanti akan dijual di pesawat, akan mahal sekali. Jadi sekarang kalau Anda bisa, setelah Anda nonton YouTube ini, cepat Anda langsung pesan buku ini, karena buku ini masih murah. Murahnya berapa? Sangat murah lah, pokoknya di bawah 100.000 kok. Ini Kapten, kalau menurut saya buku ini kertasnya memang murah. Bukunya ini, tapi isinya ini mahal. Do not judge the book by the cover. Yes, ya, of tapi course. isinya. Justru itu saya ngomong, jangan lihat bukunya murah kertasnya atau harganya rupiahnya, tapi ada price and ada values. Nah, values yang tinggi, nilainya yang tinggi. Jadi di sini ada aspek filosofi. Saya akhirnya jatuh cinta pada dunia dirgantara. Kenapa? Karena ternyata itu kehidupan yang sangat terukur dan tertata dengan aturan. Kata tokoh dirgantara Indonesia, Pak Capi Hakim, mengatakan bahwa segala keteraturan di dalam dunia penerbangan itu sebetulnya lagi proses menuju peradaban manusia yang lebih baik, teratur. Jadi kalau kita hidup manusia itu tertata, teratur, taat hukum, tertib, taat norma, itu namanya peradabannya tinggi. Nah, dengan pesawat ini bukan persoalan mengejar peradaban, akibatnya peradabannya tinggi. Kenapa? Karena disiplinnya. Kenapa di situ kan bukan zero risk kata Pak Capi Hakim, tapi zero fatalistik. Jadi nggak boleh, kita harus betul-betul tidak boleh kejadian yang fatal, harus nol. Kenapa? Begitu salah pencet kan jatuh tuh pesawat. Atau misalnya karena saudaranya direktur maskapai, maka baru bar 2 sudah dinaikin jadi kapten, itu pun akan jatuh pesawat itu, misalnya gitu, akan kecelakaan. So ilmunya belum cukup. Nah, untuk itulah prosedur dan tatanan norma serta aturan itu wajib ditertibkan atau dipakai dan digunakan.
di dalam dunia penerbangan. Dari mana saya tahu? Dari buku ini saya baca. Dan buku ini saya ciptakan untuk memotivasi anak-anak muda. Baik anak-anak muda yang mau menjadi pilot, sudah menjadi pilot, atau profesi lain. Ini adalah suatu motivasi bagi Anda. Kenapa? Karena saya mengalami kegagalan 12 kali selama menapak karir sebagai pilot. Tapi apakah saya putus asa? Apakah saya menjadi give up atau menyerah? Tidak sama sekali. Coba lagi, karena kegagalan adalah proses menuju keberhasilan. Betul. Oh, keren. Iya. Dan ini terbukti. Kalau orang tidak teratur, orang tidak taat dan tidak disiplin, mana mungkin ada pilot yang bisa usia karirnya 42 tahun. Dan itu paripurna betul kan? Menyelesaikan tugas sesuai dengan masa jabatan. Memang masa bakti 42 tahun ya. Jadi sampai usia 65 itu kan. Iya. Hanya dibatasi karena undang-undang di penerbangan mungkin pilot itu hanya dengan usia 65 tahun, maka Kapten Hanafi menginjak 65 tahun usianya, dia harus pensiun. Kalau mengacu pada aturan di Amerika, 70 tahun masih bisa terbang. 70 tahun masih bisa. Ya, gitu. Jadi mungkin karena lisensinya, izinnya adalah Indonesia, maka harus ikut aturan Indonesia 65 tahun. Kesehatan mungkin dihitungnya 70 tahun di Amerika dengan 65 tahun di kita bisa sama mungkin kelihatannya. Padahal seperti Kapten Hanafi pun masih sehat, masih bukan main, masih energik, masih bisa menerbangkan pesawat. Dan kemarin saya tantang juga, sanggup nggak kalau masih dikasih kesempatan menerbangkan Boeing? Ternyata sanggup ya? Masih sanggup. Sanggup. Tapi regulasi yang tidak mengizinkan. Oke. Paling tidak buat anak-anak muda, ayo raihlah cita-cita menjadi apapun, termasuk jadi pelawak sekalipun nggak apa-apa. Ya, sekarang kan banyak anak-anak yang keren-keren jadi pelawak, jadi stand up comedy, jadi apapun. Dulu profesi kita terkesan bahwa kami ini sekolah yang kepepet gitu. STM ngelawak apa urusannya? Gue dulu prakteknya ngaduk, Pi. Ngaduk semen, ngaduk sama pasir, masang tembok lurus atau tidak, itu praktek kita. Bukan harus jadi tukang, tapi kita sebagai orang yang terdidik di bidang teknik bangunan harus tahu pekerjaan tukang. Kalau tukang bisa, kenapa ini begini? Ya biasanya begitu, Pak. Kalau kita enggak. Oh, kalau kayak gini, kenapa bata direndam dulu sebelum dipasang? Agar tidak aus. Kalau tidak direndam, dia haus. Dikasih semen, si semen itu kan mengandung cairan. Akan cepat haus, akan kesedot airnya, mengering. Nah, belum waktunya dia sudah retak. Tapi kalau direndam, maka bata itu berisi air. Karena di dalam bata itu kan ada rongga-rongga udara. Maka diisi air supaya dia nggak nyedot air yang ada di semen, diadukan itu di spesi itu. Nah itu kita tahu, tukang nggak tahu. Gitu. Bedanya di situ. Bedanya di situ. Orang makan sekolahan bedanya. Ya betul. Kenapa ini harus pakai air? Karena air mencari permukaan yang sama, maka digunakan water pass. Itu ilmu. Kalau tukang akan mengatakan kebiasaan juga mau pakai air, Pak. Begitu. Hanya kebiasaan-kebiasaan turun-temurun. Nah, karena kita disekolahkan dari sekolah teknik itu, misalnya begini, oh kalau baja rentangan dari 4 meter ini ada titik nolnya akan berbahaya untuk bisa patah dan sebagainya. Maka apa? Oh penampangnya diperluas, diperbesar. Gitu, bisa itu hitungan, ada hitungannya. Itu kenapa pakai siku dan sebagainya. Itu namanya ilmu, itu kita sekolah itu. Nah, tukang enggak, biasanya juga begitu pakai siku, Pak. Selalu kata biasanya gitu loh. Iya, by the way kan kita nggak kembali ke STM lagi. Iya, justru itu. Tapi paling tidak kita tahu bahwa filosofi-filosofi yang kita terima di sana itu kan bisa digunakan untuk itu. Contohnya Hanafi, berani mengambil keputusan itu kan nggak bisa pilot yang ragu-ragu. Kalau ada apa-apa masalah, tiba-tiba kan ini udah di udara nih, ngapung nih, roda nggak bisa turun, bagaimana nih ntar turunnya? Nah, coba nggak bisa keluar misalnya, itu kan masalah dong. Dipencet-pencet, nggak bisa kan, nggak mungkin kita turun narik roda di atas udara gitu, kan bisa juga. Kalau mobil masih bisa berhenti. Betul, itu nggak bisa mampir kan? Oke, teman-teman, kayaknya udah cukup ya kita ngobrol sesingkat ini ngobrol. Ya, tidak cukup kayaknya. Ya, tapi saya paling penting, Cap. Saya pesankan bagi Sobat Mang Miing atau Aviamen, miliki buku ini, bagaimanapun caranya. Kenapa? Bukan harus kita jadi penerbang, bukan. Atau bukan harus mengerti tentang penerbangan, tapi kita mengerti tentang aturan. Dan filosofi. Dari ketertiban, ada terukur, segala macam, sangat manageable ternyata. Semua prinsip-prinsip dasar, mentalitas, disiplin, kemudian keteraturan, lalu tidak memberikan toleransi pada kebohongan, ketidakjujuran, ini ada dalam buku ini. Dan itu bukan cuma bekal buat penerbang, tapi bekal buat kita terbang, dimanapun kita terbang sebagai manusia, sebagai masyarakat. Gitu. Dan tadi jangan lupa, kalau
mau mendengar cerita lebih panjang lagi, ada channelnya Bang Miing, apa namanya? Miing Bagito Channel, dan tajuknya adalah Bang Miing Punya Cerita. Nanti saya akan ngobrol dengan Kapten Hanafi juga lebih panjang lagi tentang bagaimana dia terbang di atas wilayah konflik di Afghanistan, di Libya, dan lain-lain. Dan ada satu kejadian yang sangat mengerikan ketika dia menerbangkan satu pesawat, itu tutup olinya kendor, dan olinya berantakan, bagaimana ngambil langkahnya untuk bisa turun menggunakan satu mesin, dan sebagainya. Wah, mengerikan sekali. Tapi itulah, karena dia punya ilmunya, maka cara mengambil keputusannya sebagai kapten mantap dan pantas mendapatkan 4 bar di pundaknya sebagai orang yang paling bertanggung jawab untuk menyelamatkan penumpang itu. Oke, Afiamen. Saya rasa sudah cukup sekian, tapi sebelum kita tutup, saya punya pantun. Iya. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pertemuan yang kusesali. Waduh. Jangan sedih para sahabatku yang baik hati. Esok lusa kita akan berjumpa kembali. Saya jawab. Iya. Paling enak si mangga udang, pohonnya tinggi, buahnya jarang. Paling enak si orang bujang, orangnya tinggi, buahnya juga jarang. Cocok, cakep. Oke, wassalamualaikum, amin, adios amigo. Sip. 20 menit. Cukup.